Enggak paham aja. Selamat pagi anak-anak semuanya. Siang. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semuanya baik dan semangat kayaknya kelihatannya ini. Iya. Semangat dong. Ada yang tidak hadir? Ada. Oril. Oril Putra. Putra. Rina. Ya, kayaknya ada acara itu. Oh iya. Iya, kayaknya tadi Bu, saya ada acara gitu. Oh iya, enggak apa-apa. Mana bukti ya? Boleh. Enggak percaya. Mana Oh, bukti? ya udah, apa itu kan terserah kamu ya. Oke. Udah siap belajar untuk hari ini? Siap. Oke. Nah, kemarin kita udah belajar apa ya kira-kira ya? Membatik. Kita kan kemarin udah belajar tentang konsepnya, rumusnya dari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, sekarang kita akan mempelajari, melihat lagi apakah bisa sih diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Oke, tujuan di pembelajaran hari ini melalui proses pembelajaran dengan model pembelajaran berbasis masalah, kemudian PACE, literasi, penguatan profil pelajar Pancasila, diskusi, tanya jawab dengan berbantuan PPT dan LKPD. Nanti diharapkan peserta didik dapat mengingat kembali konsep perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku, kemudian menerapkan perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku untuk menyelesaikan masalah. Oke. Nah, sebelumnya kita mari lihat videonya dulu. Yuk. Nanti ada yang tak tunjuk ya. In the mid-20th century, we began launching satellites into space that would help us determine the exact circumference. Yang bahasa apa itu? Bahasa Cina, Bu. Ibu. In the mid-20th century, we began launching satellites into space that would help us determine the exact circumference of the Earth, 40,030 kilometers. But over 2,000 years earlier in ancient Greece, a man arrived at nearly that exact same figure by putting a stick in the ground. That man was Eratosthenes, a Greek mathematician and the head of the Library of Alexandria. Eratosthenes had heard that in Syene, a city to the south of Alexandria, no vertical shadows were cast at noon on the summer solstice. The sun was directly overhead. He wondered if this were also true in Alexandria, so on June 21st he planted a stick vertically in the ground and waited to see if a shadow would be cast at noon. It turns out there was one, and it measured about 7 degrees. Now if the sun's rays are coming in at the same angle at the same time of day, and a stick in Alexandria is casting a shadow while a stick in Syene is not, it must mean that the Earth's surface is curved. And Eratosthenes probably already knew that. The idea of a spherical Earth was floated by Pythagoras around 500 BC and validated by Aristotle a couple centuries later. If the Earth really was a sphere, Eratosthenes could use his observations to estimate the circumference of the entire planet. Since the difference in shadow length is 7 degrees between Alexandria and Syene, that means the two cities are 7 degrees apart on Earth's 360-degree surface. Eratosthenes hired a man to pace the distance between the two cities, and learned they were 5,000 stadia apart, which is about 800 kilometers. He could then use simple proportions to find the Earth's circumference. 7.2 degrees is 1/50th of 360 degrees, so 800 kilometers times 50 equals 40,000 kilometers. And just like that, a man 2,200 years ago found the circumference of the entire planet with just a stick and his brain. Oke. Krisma, apa yang kamu pahami dari video ini? Ada seorang ahli yang itu dia akan mengukur keliling dari bumi. Dia menggunakan tongkat dan juga bayangan dan juga menggunakan jarak antar kota untuk memperkirakannya. Nah tadi didapat itu 40.000 km. Nah untuk derajatnya sendiri 7,2 derajat. Dari 7,2 derajat itu untuk 800 km. Oke, ada yang lain? Ada pendapat yang lain atau ada yang memahami? Lagi kira mungkin apa? Oh ini tadi yang mengukur itu juga menemukan bahwa ternyata bumi itu bulat kan, makanya dia coba buat nyari diameternya dan. Oke, terima kasih Krisna dan Kira. Oke, jadi tadi si Eratosthenes ya, itu kan mengukur keliling
bumi hanya menggunakan sebuah tongkat dan bayangan. Itu kan dihasilkan sudut antara tongkat dan bayangan, gitu kan? Oke, selanjutnya ini akan ada ternyata kita mengingat kembali dulu tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Misalnya kalau diketahui BC, kemudian yang dicari BA, dan yang diketahui lagi sudut alfa, gimana kita mencari BA-nya? Yang diketahui BC sama sudut alfa. Tan. Berarti gimana? Tan alfa sama dengan BC per AB. Oke. Nah, udah ya. Yang lainnya misalnya diketahui tetap BC, tapi yang dicari AC sama sudut alfa. Yang dicari AC. Yang diketahui BC Oke, ingat semua ya? Nah, sekarang kita akan mengimplementasikan rumus ini di permasalahan kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, jadi tadi kan sudah menonton video. Nah, di layar sudah ada satu permasalahan yang perlu anak-anak selesaikan. Nah, Ibu minta tolong Vibel untuk membacakan soalnya. Di suatu daerah terdapat sungai yang membatasi desa Bumi dan desa Hijau. Biasanya warga yang ingin berkunjung dari desa Bumi ke desa Hijau atau sebaliknya harus menggunakan perahu kayu kecil yang dapat memuat sepeda motor dan orang yang mengendarainya. Lama-lama perahu tersebut rapuh dan dirasa membahayakan. Kepala desa Bumi dan desa Hijau sepakat untuk membuat jembatan penyeberangan. Oleh karena itu, para kepala desa meminta bantuan seorang ahli pembangun jembatan. Pertama, ahli tersebut memberi tanda di titik awal dia berdiri tepat di tepi sungai desa Bumi, dan dia melihat pohon besar yang tepat di tepi sungai desa Hijau. Kemudian ia berjalan sambil mengukur jarak sampai posisinya tegak lurus dengan pohon tersebut. Jarak yang ia tempuh adalah 396 meter. Ia kembali ke titik awal dan mengukur sudut ke posisi pohon dengan alat teodolit dan mendapatkan sudut sebesar 30 derajat antara titik awal dengan pohon. Tentukan lebar sungai agar ahli tersebut dapat membuat jembatan. Oke, terima kasih Bibel. Sekarang Ibu minta tolong Sheila, coba jelaskan apa yang kamu pahami dari soal. Jadi ada sungai yang membatasi bumi sama desa. Terus kalau warga mau berkunjung dari desa Bumi ke desa Hijau atau sebaliknya itu harus pakai perahu yang kecil, yang perahunya itu bisa memuat sepeda motor dan orang yang mengendarinya. Terus karena perahunya rapuh dan dirasa membahayakan, kepala desanya itu sepakat untuk membuat jembatan. Terus kepala desanya itu minta bantuan dari ahli, dan ahli itu memberikan tanda di titik awal dia berdiri tepat di tepi sungai desa Bumi, dan dia juga melihat pohon besar di tepi sungai desa Hijau. Kemudian dia berjalan sambil mengukur jarak sampai posisinya tegak lurus dengan pohon. Terus jaraknya ternyata 396 meter. Terus dia kembali lagi ke titik awal, terus ngukur sudut dari pohon tadi dengan alat teodolit, terus didapat sudutnya itu 30 derajat. Jadi yang ditanya itu lebar dari sungai agar ahli tersebut dapat membuat jembatan. Terima kasih. Dari permasalahan tersebut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, karena tidak ada. Jadi di sini kami sudah menyiapkan LKPD yang disesuaikan dengan gaya belajar. Nah, untuk gaya belajar kinestetik nanti Ibu sudah menyediakan stick es krim untuk membantu memvisualisasikan permasalahan. Kemudian untuk gaya belajar
visual, nanti di LKPD sudah ada barcode yang bisa anak-anak scan. Dan untuk yang kayak belajar membaca dan menulis, nanti permasalahannya sama seperti yang di layar. Untuk permasalahan ini dikerjakan secara berkelompok. Untuk kelompoknya 1. Yang ini Bella, sini ke sini sampai kira 5, 4, 3 nggak apa ya? 3, 4 orang sudah jadi 3 orang, 4 orang. Ini 5 orang. Ini kan observasi. Oh, jadi Pengen ikut, kalian ini tanya dulu ikut atau enggak? Langsung serius. Aku sendiri. sudah. Bu, Mia mau sendiri Bu katanya. Kamu pilih siapa, dia atau Bu? Kamu mau bayar? Aku bayar. Kalau bayar lu kamu nanti. Gimana? Kamu pilih dia atau Bu? Oke, kita kena Es krimnya Mas? Pantas masih basah. Oke, anak-anak apa semua sudah mendapat LKPD? Oke, untuk waktu pengerjaannya selama 8 sampai 10 menit. Silakan bisa anak-anak kerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan ke ibu-ibu. Ini apa ini video ya? Kenapa curhat tuh? Oh, nampak. Ada di investing. Bu, masa bahas tugas yang lain? Video ya. Ini video ya Bu. Ini video ya Bu. Apa sih sama ini nggak sih? Ini kan Bu ilustrasinya. Ini kan sungainya. Ngomong ini sungai dulu, terus sungai. Boleh gambar sungai gitu. Ya sungainya biru. Banyak banget orang-orang ini. Saya kalian Biru bel. Lah, kok nggak bisa? Ya sejajar nggak sih, Bu? Titik awalnya sejajar sama Birunya biru itu. Ah banyak mau kok. ada banyak. Dikata ada di titik awal. Dia berjalan di Kamu lukis aja nggak? Bisa dong. Berjalan di atas, bisa nggak berjalan di atas? Terus bisa. Siapa yang bisa berjalan di atas? berarti ditulis diketahui juga ya. Pulpen dong. Kan dia lihat apa lihat foto ya. Kan dia terus jalan sampai posisinya Diketahui apa ini jarak titik awal ya. Ini berdiri apa sih namanya? Diketahui. Iya berdiri di titik awal. Nggak bisa main aja nih. Jadi jangan butuh. Ujian gitu. Orang ini itu ahlinya ahli pembangun apa sih namanya? Arsitek. Tulis. Yang mau apa ya? Bangun. Misal jadi A ya. Oh, oke. Terus ini apa ini namanya? Oke. Jarak apa 360 kemana dia? Apa? Jarak dari pohon yang tegak Tegak lurus. lurus, jadi tegak lurus pohon itu. Titiknya. Oh posisi. Punya kritis ya. Terus habis itu Awalnya ini satunya. pohon. Pohon berarti apa pohon? B, Pohon C. C. Terus tegak lurus ya. Posisi tegak lurus. Pohon B.
Yang disuruh cari apa sih ini? Nah, diketahui ini apa nih? Ini namanya sudut apa A? CAB sama dengan 30 derajat. Terus ini jaraknya apa nih jaraknya? Oh iya, sisi yang ngomongnya ya. Ini. Langsung aja ya AB sama dengan 396 cm. Yang ditanya BC sama dengan berapa? Berarti jawab tan 30 itu tan 30 derajat sama dengan tan ini tan sepertiga per 3. Iya sama, betul kan? Tan tuh apa tan? BC nggak sih? Iya betul kan? Oh benar-benar. Sepertiga per 3. Sepertiga A per 3, BC-nya BC, terus AB-nya 396. Berarti 3x. Sepertiga kali 396 sama dengan BC. Berapa ini? 396 bagi 3. 132 9 bagi 132 132 kali akar 3 1 3 2 akar 3 sama dengan BC. Ayo kalian salah kan? Salah. Ayo. Yeay, kalian kita dari guru. Yang yang itu ya. Sering salah. Aku nggak ngecek lagi aku. Oh nggak boleh apa? Terus udah Dapat tadi ya? jadi Ini mau dikomain atau harus gimana? agak ahli Ini kan di depan seperti itu. dapat Iya, benar. Berarti tak kasih lebih. Plus C. Plus C. C itu teman-teman baik. oh digambar Kalau titik posisinya begini belum masuk. Berapa tuh? 228,6. Loh. Salah tuh, Bu. Apa itu? Bu, salah tuh, Bu. Apa itu salah? Iya. Oke, tak apa. Depan anak-anak. Iya itu jangan gitu deh kamu. Salah lagi. Salah peraturan. Oke, apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Iya, udah selesai. Kira? Kelompoknya Sheila Enggak. Berapa kan? Kamu dapat berapa? Di belakang berdua. Salah sih. Di belakang 228,3. Apa ya? Kira? Sudah. Tunggu lunas di mana? Bella? Mbaknya. Oke. Orang anu kok mereka tuh satu. Oke, karena semua sudah selesai, Ini harus 3/3. saatnya kita bahas dulu. Ada yang mau maju? Oke. Kelompoknya Bella. tapi ini di desimal Salah dua aja. Kilometer. Saya pun terkejut. Kok dia yang maju? Mau maju Tio? Terus mah? Kamu tahu apa? loh Cuma ilustrasi. Kayaknya nggak ini yang kedua deh. Enggak ada yang kedua.
Terus berarti dia berdiri di sini. Pohon dari sini. Jalan betul kan? Ini ilustrasi. Selamat siang teman-teman. Siang. Saya mewakili kelompok saya mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, kita gambar dulu. Ini tadi gambarnya sesuai video. Kalian nggak ada kan? Ada. Ini aja. Nah, itu saya video. Jadi ini sungai. Terus habis itu ada pohon. Terus ini ada bapak-bapak lagi ya. Ini yang posisi pertama, ini yang posisi kedua. Terus jarak dari posisi pertama ke posisi kedua itu 396 meter. Nah, terus tadi bapak-bapaknya itu menghitung sudut ini dari sudut pandangnya bapaknya ke pohon ini itu 30 derajat. Lalu tadi Bella bilang, oh berarti cepetan ngerjainnya karena kan yang diketahui itu yang samping sini dan yang ditanyakan kan yang sebelah sini. Jadi kan yang diketahui yang ditanyakan yang sisi depan, sisinya yang di samping. Gitu. Sampai selesai. Iya. Oh, terus habis itu kan sudutnya kan 30. Jadi 30 ini nggak tahu tadi X terus 396 terus gitu suruh buat 396 ketemunya 228,63. Jadi ketemu panjang sungainya di kelompok kami adalah 228,63 meter. Oke. Terima kasih Kira. Tepuk tangan buat Kira. Dan kelompok Yang lain apakah sama jawabannya? Sama. Kalau ada yang berbeda? Sama, dia sendiri yang beda. Oke, jadi benar ya yang sudah dijelaskan oleh Kira tadi. Di sini diketahui bahwa jarak posisi yang pertama dengan posisi kedua itu 396 meter, dan setelah diukur ternyata sudut yang terbentuk pada titik ini adalah 30 derajat, dan kita akan mencari jarak antara pohon dengan seberang sungai menggunakan aturan perbandingan tan, yaitu depan per samping, nanti diperoleh lebar sungai yaitu 228,63 meter. Ada yang ditanyakan sampai sini? Gambar. Bu Farel nanya gambarnya pakai apa? Gambar yang mana? Ya. Oke, karena nggak ada yang ditanyakan, berdasarkan pembelajaran kita hari ini, tadi kita udah belajar tentang apa? Perbandingan trigonometri itu ada tan, terus ada apa lagi? Sin, terus ada cos. Kalau sin itu perbandingannya apa? Samping. Miring. Depan miring. Cos samping miring. Lalu terakhir yang tan? Depan samping. Oke. Nah, perbandingan trigonometri itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan latihan soal. Karena waktunya tinggal sebentar, ini nanti latihan soalnya silahkan dikerjakan di rumah. Oh, sekarang kali ya. Sekarang. Boleh. yang mau cuma Vio Bu. Iya. Tadi kan Video hari ini. 10 menit lagi ya, Vi. capek. Untuk pengumpulannya
paling lambat nanti malam. Dan tempat kumpulannya nanti saya kirim di WA group. Oke, selanjutnya agar kalian lebih memahami terkait perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku, silahkan secara individu mencari permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri. Itu silahkan diselesaikan sesuai gaya belajar masing-masing, gaya belajar visual. Cari masalah dari video juga boleh, atau dari pengamatan kalian, terus kinestetiknya kalian praktek-praktek sendiri juga boleh. Terus untuk yang reading writing dari jurnal atau dari berita-berita itu terserah, boleh seperti itu. Oke, untuk tempat pengumpulannya nanti saya kirim bersamaan dengan tempat pengumpulan soal yang sebelumnya. Untuk aksi dikumpulkan 1 hari sebelum pertemuan minggu depan. Oke. Udah pulang. Belum. Oh, Sisi pengen pulang, Bu. Sakit dia itu, Bu. Oke. Apakah ada kesulitan terkait pembelajaran hari ini? Ada yang ditanyakan? Gunanya apa, Bu? Kamu kan dari kinestetik. Yang dikasih juga gimana? Visual-visual aja itu. Kalau kamu nggak mau gambar-gambar ya pakai itu aja nggak apa-apa. Gitu nah. Iya, nano. Oke, untuk refleksi lebih lanjut silahkan kalian scan barcode di layar dan kalian isi dengan jujur. Baik, Bu. Silahkan di scan dulu. Sudah, Bu. Sudah di-scan? Sudah. Isi juga. Oke. Terima kasih. Sudah? Sudah, Bu. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita berikan apresiasi dengan tepuk tangan untuk kita semua. Pembelajaran hari ini kami cukupkan sekian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Selamat siang, Bu.